Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Untung tuh murah. Bukan ibu habis jatuh. Bapak Ibu atas kesediaannya untuk hadir pada acara hari ini, yaitu rapat dinas disertai dengan diseminasi dari saya pribadi selaku tugas dari CGP. Alhamdulillah, puji syukur kita menyiapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan semoga segala urusan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada murabi terbaik kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Untuk menambah keberkahan pada acara hari ini, dimohon kesediaannya kepada Bapak Utang untuk memimpin doa pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Marilah kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka an kulli sahabati rasul ajma'in amin Allahu rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna ma'al syuhara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wa amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang pada hari ini bisa hadir dalam acara rapat dinas SDN Bojong Malaka 1 sekaligus acara diseminasi dari CGP yang insya Allah nanti setelah selesai saya menyampaikan informasi dan arahan, nanti dilanjut dengan diseminasi dari Ibu Helena selaku peserta CGP. Nah itu Bapak dan Ibu mungkin hanya informasi dan arahan dari saya supaya tidak mengganggu jadwal, karena Ibu
Herlina ini ada target, tolong didukung Ibu ya, disupport. Mungkin nanti giliran kalau Bapak dan Ibu masuk nanti di CDP, nanti seperti inilah. Ibu terima kasih kepada donatur rapat hari ini, Pak Hirdan, Ibu Herlina, semoga berkah ya. Karena wajibnya panginten nu tiasa dirugikan ke pengaya perkarasan kami diujikan terakhirnya boleh ngagama waktu sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja dimulai ya Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ini merupakan bentuk tugas, salah satu tugas saya ya di modul 1.4. Tugasnya diseminasi, jadi pengibasan mentransformasikan pemahaman saya di rekan-rekan di sekolah. Jadi bukan berarti di sini saya sudah mahir, enggak, justru di sini saya yang dinilai sejauh mana sih pemahaman saya gitu dalam menerapkan di sekolah atau mentransformasikan ke guru-guru seperti itu. Lanjut. Oh iya, sebelumnya ini perkenalkan dulu fasilitator saya, Dr. Analis Diana MPD. Lalu pengajar praktik saya Bu Eka Susanti, dan saya selalu CGP Angkatan 9. Jadi kalau bersama fasilitator itu kalau itu diibaratkan angkatan udaranya ya. Jadi kalau dengan fasil saya tidak bertatap muka langsung, tapi selalu melalui Zoom atau LMS. Untuk pengajar praktik, nah ini yang langsung bertemu tatap muka baik melalui pendampingan individu maupun lokakarya. Seperti yang sempat saya sampaikan juga, kalau nanti Bapak Ibu bersedia untuk ikut gitu ya, dan berminat untuk ikut, mungkin di materi ini sebagian besar nanti kalau Bu Sri mungkin yang udah ikut, ini ada juga keluar juga saat nanti ujiannya, tesnya. Jadi pemahaman kita di awal paling tidak 50% itu sudah sesuai gitu, karena yang diujiankan di awal itu nanti akan diperdalam ketika proses pendidikan. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi istilahnya mah apa yang udah ada pada anak itu yang kita kembangkan. Misalnya dianalogikannya itu seperti seorang petani. Ketika seorang petani memiliki bibit padi, ya padilah yang nanti akan tumbuh. Petani itu tidak bisa misalkan menanam padi tapi berharap yang tumbuh itu adalah jagung. Tidak bisa seperti itu. Jadi yang ditanam padi otomatis nanti yang tumbuh adalah padi juga. Tapi di sini peran seorang petani itu adalah memelihara tumbuh kembangnya padi, misalkan dengan memberi pupuk, menyiram, menghindarkan dia dari hama. Nah itulah, jadi seorang guru oleh Ki Hajar Dewantara diibaratkan seperti seorang petani. Selanjutnya ya, masuk ke budaya positif. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar budaya positif, yang terlintas itu apa?
kebiasaan. Tentunya kebiasaan baik gitu ya. Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak kepada murid. Nah, sehingga murid itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa sekarang itu digaung-gaungkan tentang profil pelajar Pancasila ya, karena dalam profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup nilai-nilai kebajikan yang lebih luas dan itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, ini konsep budaya positif. Ya ini 7 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Boleh lanjut Pak, diantar aja. Ya. Lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar ya di sini dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Insya Allah sekolah kita mah udah ini ya, lingkungannya sudah kondusif gitu. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lanjut. Untuk kontrol gurunya nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini saya ingin satu-satu aja Pak, mengajak Bapak Ibu untuk melakukan simulasi. Boleh berpasangan ya, mencari pasangan berdua berpasangan. Cung yang menjadi A dan ada yang jadi B. Yang jadi A cung boleh berperan sebagai A ya. Nah, tugas A itu mengepalkan salah satu tangan. Di tangannya itu, bayangkan di tangannya itu adalah hal yang paling berharga. Uang, ada yang lebih berharga lagi tidak? Emas. Logam mulia ya. Oke, udah siap ya di kepala. Lanjut nomor 3 Pak. Oke, lanjut lagi Pak. Nah, lagi. Nanti selanjutnya yang B, tugas B itu membujuk rekan yang A untuk membuka tangannya. Ayo, siapa yang Abi B, A, Ya, ayolah. Kira-kira nih Bapak kalau sebagai si A ya, yang berperan sebagai A, kan sangat berharga ya, emas lah tadi gitu ya, berlian gitu. Kalau dibujuk bakal dikasih nggak? Karena saya masih banyak ya. Dikasih nggak Pak kira-kira? Kasih Bu. Dikasih? Oh langsung ya, langsung nggak rela gitu. Saya dermawan. Lanjut Pak, boleh lanjut. Ya. Nah tadi ketika kita ingin membuka, kita kira-kira sebabnya apa? Padahal kan itu teh hal yang paling berharga gitu ya buat kita. Tapi kenapa ketika orang mungkin aja misalkan tadi Pak Indan ada sewa dermawan gitu ya, atau misalkan karena istrinya yang minta buka gitu ya, istrinya berlian jadi dikasih aja misalkan. Kalau saya yang minta mungkin nggak buka. Oh gitu. Nah kenapa?
kira-kira itu pengaruhnya dari luar atau dari diri sendiri? Kalau atas dasar paksaan, rayuan, gitu. Dari diri sendiri. Ada beberapa faktor. Gimana Bu? Ada beberapa faktor. Iya. Ada faktor dari diri sendiri. Iya. Ada faktor dari luar, internal dan eksternal. Oke, bagus bukan buat Bu Indah. Wah, kayaknya ini udah siap jadi guru penggerak ini. Padahal belum masuk ke materi tapi udah mimpi dulu ya Ibu. Ya betul Bu. Jadi di situ walaupun atas paksaan dari luar, misalkan ada karena dipaksa atau karena dirayu dan sebagainya, tapi tetap saja sebetulnya itu kehendaknya ada di diri sendiri, gitu ya. Termasuk ketika kita misalkan kepada murid kita galak karena menurut, tapi sebetulnya bukan karena kitanya, tapi memang anaknya walaupun sebetulnya terpaksa bisa jadi, atau misalkan udahlah pasrah gitu ya daripada diomel, nah gitu. Ternyata itu semua tuh ya kontrol kita merasa kita udah ini sebagai guru udah diturut gitu ya di buku, padahal ternyata itu semua hanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengontrolan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi ya yang mengontrol murid, padahal sebetulnya tetap aja kontrol itu ada pada murid. Bisa jadi sama kita nurut, tapi pas nggak ada gurunya, kemana? Tahu. Berarti emang belum kontrol murid ya di situ. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bukan menguatkan karakter, tapi justru sebaliknya. Nanti ya yang dibahas lebih lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, kan gitu-gitu ya. Ternyata itu semua katanya ilusi gitu ya, karena pada dasarnya tetap yang namanya kontrol itu ada pada diri setiap orang. Kita nggak bisa, mungkin kita bisa mengontrol dari luar atau ketika kita ada, tapi tetap aja dia punya kendali atas dirinya sendiri gitu. Nah, apa makna disiplin ya? Sebetulnya kalau mendengar kata disiplin apa Bu atau Bapak ketika mendengar kata disiplin? Aturan, komitmen. Kayak ini yang udah ikut MOJ ini menguasai sekali. Iya. Kan kalau kita mendengar disiplin itu, apalagi anak-anak kan mendengar disiplin itu kayaknya beban berat gitu ya. Nah ternyata disiplin itu justru artinya adalah belajar. Konotasi disiplin sendiri itu ini ya sebetulnya hal yang positif, di mana disiplin itu membuat orang lain menggali potensinya untuk mencapai sebuah tujuan yang dihargai gitu ya. Nah tadi ya di sini para paradigma di kita itu terkesan kalau disiplin itu patuh gitu ya, patuh mengikuti aturan, nggak bisa melenceng sedikit pun gitu ya, atau dipaksa orang gitu. Nah kecenderungan lainnya yaitu dengan mendengar disiplin itu kebanyakan itu merasa tidak nyaman gitu ya karena dipaksa. Lanjut Bu. Nah, padahal sebetulnya tadi kaitannya dengan mengontrol diri ya. Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi ketika anak-anak misalkan mengikuti aturan di sekolah karena ada guru dan karena ada bapak kepala sekolah gitu yang merasa takut, berarti sebetulnya belum disiplin. Anak-anak bisa dikatakan disiplin itu ketika
ada atau tidak adanya guru, anak-anak tetap bisa mematuhi aturan. Nah, ini nilai-nilai yang kita boleh lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan ini ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yang harus kita perhatikan sebagai guru adalah kebutuhan dasar murid-murid kita. Ini kebutuhan dasar manusia secara umum, dan tentunya kita sebagai guru tentu harus memperhatikan bahwa kelima hal ini sudah terpenuhi pada murid kita. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka terjadilah masalah. Misalkan anak-anak yang bermasalah, kita sering menyebutnya begitu ya. Padahal pada dasarnya mereka itu adalah anak-anak yang salah satu kebutuhan dasarnya bisa jadi tidak terpenuhi atau kurang. Yang pertama itu survival ya di sini. Apa artinya Bu? Terus hidup. Ya, bertahan hidup. Hebat banget ini Bu Indah ya, bertahan hidup. Salah satu contohnya apa? Ruji sama ini. Ya Ruji ya Bu ya. Ya, bertahan hidup. Contohnya misalkan kalau anak-anak kita lagi lapar gitu ya Pak, lagi padahal belum beres, atuh Pak lapar Pak, atuh Bu lapar Bu, istirahat atuh seberapa menit deh gitu kan. Nah itu berarti salah satu kebutuhan hidupnya belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Makanya ya pastikan kalau anak-anak masuk kelas itu udah dalam keadaan kenyang gitu ya. Kalau minum air putih mungkin boleh ya di kelas. Lalu yang kedua, power. Apa itu power? Kekuatan. Ya, kekuatan atau penguasaan. Sekarang anak siapa yang tahu alat-alat transportasi darat? Saya Bu, gitu kan. Nah, ketika mereka memiliki kekuatan atau penguasaan terhadap suatu hal, di situ muncul motivasi. Wah, berarti materi ini tuh saya tahu nih tentang ini gitu. Nah itu jadi modal awal gitu. Tapi kalau anaknya belum apa, tahu nggak kendaraan yang di darat? Nah ulang dia gitu kan. Jadi anaknya belum apa udah road gitu ya kalau motor sebenarnya mah gitu. Yang selanjutnya itu belonging. Apa itu belonging? Bilang. Ini lambangnya ya merasa Sarangnya. merasa dicintai ya. Ya betul, merasa memiliki rasa dicintai. Anak-anak yang di rumahnya itu mungkin kekurangan kasih sayang, biasanya dia akan mencari perhatian di sekolah ya. Entah mungkin kalau dengan cara yang baik dia bisa dekat Bu, misalkan mau curhat atau Bu makan bareng yuk, itu kan salah satu sinyal ya. Tapi kalau anak yang mungkin belum bisa mengekspresikan gitu ya, dia membutuhkan itu mengekspresikannya itu dengan mencari perhatian, itu misalkan membuat ulah atau apa gitu ya, itu karena salah satunya tidak terpenuhi. Yang selanjutnya itu fun, kesenangan gitu ya. Dia mungkin jenuh gitu ya. Iya. Ya gitu ya bisa jadi. Karena kebanyakan itu di sini ya, di belonging biasanya itu. Jadi dia mencari perhatian di luar. Kalau untuk kesenangan, misalkan dia anak tuh udah jenuh ya dari pagi sampai siang, mungkin kita bisa menengahinya dengan misalkan ice breaking atau mungkin kegiatan di luar. Jadi kita pinter-pinternya kita untuk membangun suasana yang menyenangkan di kelas gitu ya. Lalu freedom atau kebebasan ya, kebebasan. Oke, kalau anak yang di rumahnya itu dikurung terus, nggak bersosialisasi, begitu ke sekolah tuh jika udah keluar di gedung punya, jadi
bebas gitu ya. Padahal di sekolah waktunya dia untuk bisa mengikuti prosedur ya, tapi malah dia merasa ketika ke sekolah itu waktunya dia bebas gitu. Nah ini ya, jadi 5 ini kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Lanjut Pak. Nah ini tadi kasusnya ya. Bapak Ibu boleh menebak ya. Ibunya ini guru wali kelas 5. Di sini ada Beni. Beni itu seringkali dikeluhkan karena dia itu seringkali minta bekal makan siang dari teman-temannya. Nah, kira-kira apa yang jadi penyebabnya gitu ya? Sebagai guru kita harus apa? Kalau melihat murid yang seperti itu, Siang mereka dengan paksa si Benny. ya jadi mintain terus bekal makanan teman-temannya gitu. Orang mana si Benny? Bukan narasi ini sih untungnya. Ya, lanjut ya Pak ya. Yang pertama telusuri dulu backgroundnya Benny. Iya. Backgroundnya itu ya Hilang karena ditelusuri biru atau merah. biru atau merah gitu kan. Emosinya biru, belum. Si paling MOC ya. Iya, lanjut Pak. Nah ini jadi tadi kan yang 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi ya. Kira-kira Benny itu kemana nih masuknya? Apakah dia itu memang lapar nggak bawa bekal gitu ya? Nah itu. Kadang kan dia itu uang membawa misalkan dia sampai bekal 20.000 tapi tetap aja minta sama temennya gitu. Bisa jadi dia hanya ingin diperhatikan gitu. Atau dia tadi ingin menunjukkan powernya, bahwa si anak ini mungkin di kelasnya itu nggak di akademik dia kurang, misalkan ya keterampilannya belum tergali, jadi dia ingin terlihat menonjol di antara teman-temannya itu dengan nyari ulah tadi ya, jadi dia ingin menunjukkan powernya dengan cara yang kurang tepat gitu. Nah itu ya. Ada si Benny itu orang mana Ya, atau cuma senang-senang aja, berarti kurang ini ya, kurang represi berarti Benny itu kalau memang dia ini pengen mencari kesenangan. Ya atau mungkin tadi bosen ya, misalkan anaknya itu yang kinestetik, yang senang bergerak, tapi misalkan duduk terus di kelas gitu. Bisa jadi dia itu butuh bebas, nah butuh bergerak gitu ya. Oke lanjut. Jadi lu pastinya si Benny itu kemana? Iya makanya kita kalau misalkan ada anak yang begitu berarti kita mengidentifikasi dulu. Jadi masuknya kemana gitu. Kalau ada mah di sini dipanggil dulu ya si Benny. Si Benny itu tadi nggak goreng lauk. Kenapa ada si Benny? Iya. Ya lanjut yang keempat. Nah Bapak ini yang tadi ya, Bapak Ibu yang motivasi tadi ya, apakah eksternal atau internal. Di sini kalau misalkan motivasi eksternal, misalkan seorang anak tadi ya misalkan mengikuti aturan disiplin, mungkin bisa jadi yang pertama dia menghindari hukuman. Kalau datang telat nanti dihukum misalkan lari keliling lapangan. Nah jadi dia teh kapok, besoknya teh nggak akan mau lagi. Nah itu masih ke motivasi eksternal, jadi pengaruh dari luar. Atau yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan minimal pujian gitu ya, itu pujian juga adalah suatu imbalan gitu. Nah itu masih masuk ke eksternal. Tapi ketika anak itu misalkan sudah datang ke sekolah tepat waktu karena dia tidak mau ketinggalan pelajaran, dia merasa rugi kalau misalkan ketinggalan pelajaran, berarti itu udah masuk ke
internal, ya, motivasi internal. Dan ini menjadi cikal bakal dalam budaya positif. Kenapa? Karena ketika tidak ada guru pun dia akan tetap disiplin. Dan ini pun kenapa harus sampai motivasi internal, supaya disiplinnya dia itu terbawa sampai ke masyarakat, sampai dia ke rumah. Kadang kita anak udah disiplin di sekolah, pas nyampe ke rumah ibu udah disambut dari bumi makin misalkan. Nah itu berarti motivasinya masih eksternal. Terus gimana dong caranya? Nah makanya memang di sini PR kita sebagai guru tuh harus adanya kolaborasi dengan orang tua, ya. Saya itu nemuin kasus di sini itu pas anaknya nggak masuk, saya tanya kenapa nggak sekolah. Kalau anak mah jujur ya, kesiangan bu bangunnya, tapi mamanya bilang sakit gitu. Padahal ucapan kan doa ya. Nah berarti di situ saya juga harus memperbaiki komunikasi dengan si ibu, bahwa kalau saya tahu alasan sebenarnya tidak apa-apa, justru sebagai seorang guru kan nanti saya akan membantu berdialog gitu dengan anaknya, harusnya seperti itu. Nah ini ya, ini tadi kasus lagi ya Bapak Ibu. Di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas menunjuk hidungnya. Nah, Bapak Ibu setuju tidak dengan tindakan dari Pak Seno barusan? Tidak. Kenapa kira-kira? Apa efeknya untuk Iva? Itu hukuman atau konsekuensi kira-kira apa? Hukuman ya, karena tadi Iva tidak tahu aturannya seperti apa atau akibatnya seperti apa, tapi secara tiba-tiba Pak Seno menjatuhkan hukuman tersebut gitu. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati dulu sebelumnya. Ya, lanjut. Nah ini ya, ini salah satu contohnya ide hukuman, konsekuensi, restitusi dari ucapan yang dikatakan guru pun tentu nanti akan berbeda ya. Misalkan di sini hukuman, di sini ya hukuman, ini konsekuensi, ini restitusi. Nanti dibahas di slide berikutnya. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini posisi kontrol guru. Nah kira-kira kita ini posisi sebagai guru itu memiliki 5 posisi. Ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai bersikap sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah nanti puncaknya itu kita harus berada di posisi sebagai seorang manajer. Lanjut Pak Yusuf. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman kira-kira? Hukuman, coba kita lihat ya. Enter. Ya,
udah langsung dijawab. Iya. Kedua konsekuensi. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket karena mengobrolnya teman. Kuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Lanjut kita. Pinter ya, Ibu. Nah ini saya ini aja ya contohnya. Ini contoh motivasi yang tadi ya. Kalau motivasi eksternal, guru yang berbuat, misalkan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir ya. Ternyata menyindir itu adalah suatu bentuk hukuman juga ya. Atau berceramah menunjukkan kekecewaan. Nah, ini membuat anak merasa bersalah. Nanti ada demonstrasinya videonya. Nah, nyindir itu juga hukuman ternyata Pak. Terus membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini teman ya, jadi ada sedikit pembelaan untuk muridnya. Lalu pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi ini aturannya apa? Kamu melanggar yang mana? Nah itu pemantau. Kalau manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Nanti siswa menjawab alasan dari perbuatannya. Lalu siswa diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Itu posisi manajer. Lanjut lagi Pak. Nah tadi ya ini murid. Tadi kalau guru kan bilang yang penghukum, yang nyindir dan sebagainya. Nanti dulu Pak yang tadi. Nah, ketika murid merasa dihukum ya, dia itu gak akan peduli, efeknya itu gak akan peduli gitu. Dia peduli kalau ada gurunya. Kadang ada gurunya juga kan si anak menunjukkan raut muka gak suka dan sebagainya gitu ya. Lalu ketika dia berhadapan guru yang membuat merasa bersalah, dia akan lupa maaf gitu ya, karena dibuat untuk merasa bersalah. Lalu kalau misalkan gurunya bersikap sebagai teman, murid akan berkata, jadi dia kecewa ketika bapak atau ibu gurunya itu sudah tidak lagi berpihak kepada dia gitu. Dia akan kecewa. Dan murid yang seperti ini biasanya dia figuritasnya tinggi, jadi dia nurut ke guru yang memang dianggap teman gitu, yang lain musuh gitu ya. Kalau untuk yang pemantau, jadi dia malah jadinya hitung-hitungan. Kalau saya udah melakukan itu, rewardnya apa gitu. Kalau saya berbuat salah, hukumannya apa? Jadi hitung-hitungan gitu ya. Kalau berhadapan dengan guru yang tadi pemantau. Kalau guru yang sebagai manajer, murid akan berpikir bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini gitu. Saya harus memperbaiki diri dengan cara ini. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah ini contoh videonya. Apa coba? Alasan kamu
Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi murid tidak diberi kesempatan untuk membela diri sama sekali ya. Padahal mungkin dia ada sebabnya. Jadi prinsip kita itu bahwa apa yang dilakukan murid itu pasti ada sebab dan tujuannya. Yang kedua, ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Jadi anak itu memang dibuat untuk merasa salah gitu ya. Lanjut. Nah, di sini posisi sebagai teman ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, jadi figuritasnya tinggi ya. Nanti kalau misalkan gurunya membuat dia kecewa, ya udah dia juga kembali ke posisi awal gitu ya, tidak disiplin, atau mungkin dia ketika ke guru lain dia nggak bisa nurut gitu. Selanjutnya sebagai pemanfaat.
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Lanjut aja Pak yang terakhir. Sebagai seorang manajer ya, ini yang diharapkan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi posisi guru sebagai seorang manajer itu memang tugasnya itu untuk membantu murid agar bisa memperbaiki dirinya gitu ya. Tadi ditanyakan keyakinan yang mana yang kamu yakini gitu ya. Keyakinan itu apa sih? Dan nanti dibahas di materi berikutnya terkait keyakinan. Jadi memang keyakinan itu harus dibuat, disepakati bersama sehingga anak tahu konsekuensinya ketika melanggar keyakinan tersebut. Nah ini saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Maupun ayolah lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker gerbang hari ini? Pemantau yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah ini ya keyakinan kelas yang tadi dimaksud. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Jadi yang sifatnya umum. Contohnya misalkan
buanglah sampah kepada tempatnya. Laksanakan piket sesuai dengan jadwal. Itu kan ada 2 aturan ya, itu namanya aturan. Tapi kalau misalkan cari kata-kata yang universalnya apa? Menjaga kebersihan gitu ya. Nah itu maksudnya ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu di dalamnya itu ada beberapa aturan. Nah ini ya. Awalnya dari mana Pak? Jadi diawali dari kelas kita sendiri, dari peraturan kelas, lalu dibuat keyakinan kelas, lalu diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang positif, hingga terbentuk budaya positif di sekolah. Ini ya. Peraturannya ini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi banyak aturan itu kan tentunya banyak gitu ya. Nah itu masuknya nanti ke keyakinan yang mana gitu. Karena kalau dirinci semua peraturan itu pasti jauh lebih banyak gitu. Jadi dicari kata-kata yang ya, globalnya, universalnya masuk ke dalam keyakinan kelas. Ini keyakinan kelasnya harus dibuat bersama dengan anak-anak. Jadi ada kesepakatan dulu. Nah, terus lanjut. Ya, dibuat dalam bentuk positif. Contoh misalkan dilarang datang terlambat. Nah, kata dilarangnya itu dihilangkan. Jadi hadir ke sekolah tepat waktu misalkan. Jadi dihindari kata-kata yang sifatnya negatif. Jadi harus positif. Nah, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Tadi kan kalau berupa peraturan pasti dirinci satu-satu tuh terlalu banyak, dari mulai datang ke sekolah sampai pulang tuh banyak aturan di sekolah. Tapi kalau anak-anak udah tahu keyakinan yang mana nih, jadi biar tidak terlalu banyak juga gitu. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi. Lanjut Pak. Nah ini ya, kalau di kelas saya gini. Jadi kalau udah dibuat keyakinan kelasnya, semua anak-anak nanda tangan. Bahkan keyakinan kelas juga mereka yang mengajukan sendiri gitu, yang mana yang harus dibuat dan disepakati. Nah, ini segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini dicontohkannya di video tadi oleh seorang guru sebagai seorang manajer. Jadi anak itu ditanya dulu terlebih dahulu. Ketika dia berbuat salah, ditanya kenapa berbuat seperti itu, apa sebabnya, apa tujuannya. Karena setiap perbuatan itu pasti ada tujuannya gitu. Lalu guru menggantung murid untuk jujur. Jadi misalnya gini, kenapa datang terlambat? Gak apa-apa kok Ibu. Jadi kita memberikan dulu pemahaman kepada dia bahwa ketika dia berbuat salah itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang manusiawi. Ibu atau bapak guru tidak apa-apa dengan kesalahan yang kamu perbuat pada saat ini. Tetapi selanjutnya guru menanyakan apakah perbuatan itu benar atau salah gitu. Kalau salah, keyakinan kelas mana tadi yang sudah dilanggar gitu. Lalu ditanya lagi untuk menggantikan atau memperbaiki kesalahan tadi, hal apa yang bisa dilakukan supaya tidak terulang lagi. Jadi ada tawar menawar ya, bahkan mungkin si murid itu mengajukan sendiri, Bu aku misalkan hari ini terlambat gara-gara bangun kesiangan. Ditanya supaya nggak kesiangan bagaimana caranya.
Soalnya malamnya aku tidur terlalu malam. Berarti nanti jangan tidur terlalu malam. Misalkan. Jadi digali supaya anak itu menemukan penyebab masalahnya, lalu dia mencari solusinya sendiri. Nah ini ya. Tadi yang pertama di sini validasi tindakan yang salah, bahwa setiap alasan itu yang pertama menstabilkan identitas. Situ bahwa supaya anak itu menyadari bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Dia bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Lalu validasi tindakan yang salah. Pasti sini ditanyakan, kamu pasti punya sebab gitu kenapa melakukan itu. Lalu ditanya lagi, ada nggak cara yang lebih efektif yang kamu perlukan untuk memperbaikinya. Nah, baru nanti ditanyakan keyakinan yang tadi, lalu nanti disepakati apa yang akan dia lakukan pada kemudian hari. Lanjut Pak. Ini ya yang tadi, ini penjabarannya. Nah ini ya, jadi kata-kata yang bisa diungkapkan seorang guru ketika menstabilkan identitas. Lanjut yang kedua. Ya, mengenai keyakinan. Nah ini rinciannya ya. Berarti untuk melaksanakan tahapan segitiga restitusi ini atau menanyakan untuk menerapkan kontrol kita sebagai seorang manajer, memang sebelumnya kita harus menerapkan atau menyepakati keyakinan terlebih dahulu. Jangan kita menanyakan keyakinan mana yang kamu langgar misalkan, tapi keyakinan itu sendiri belum kita buat. Tapi tentu keyakinan itu sendiri harus kita rancang. Ini kemarin di kelas saya berusaha menerapkan berdialog dengan siswa. Ini juga salah satu tugas sebelumnya. Jadi sebelum diseminasi ini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini kepada murid di kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini ya materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, monggo Bapak Ibu barangkali ada mau ditanyakan, mungkin terkait dengan diseminasi ini ataupun pemaparan dari Bapak tadi di awal ya, barangkali ada yang mau dibahas atau ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih Bu Herlina. Sambil istirahat dulu Bu Herlina ya. Karena kalau menerangkan dengan teman-teman itu tegang ya. Beda dengan teman satu peserta ya, benten ya. Nah Bapak Ibu, mungkin tadi ada yang sudah mendengar yang disampaikan oleh Ibu Herlina tentang budaya positif ya. Nah, tadi kalau Bapak simpulkan bahwa Bapak Ibu guru itu harus bersifat manajer ya di kelasnya masing-masing. Namun Bapak mah manajer di sekolah, Bapak Ibu guru manajer di kelas masing-masing. Teknis dan tadi sudah ada bayangan ya secara ini garis besar ya, bagaimana cara menghadapi siswa ya sebagai manajer ya. Tentu saja tadi secara garis besar oleh Ibu Herlina sudah disampaikan bahwa kita jangan terburu-buru memberikan hukuman
Ya, jadi kalau hukuman itu bukan jadi efek jerah, malahan jadi nambahan bermasalah ya. Nah, berarti kita harus sudah mulai terbiasa. Bisa saja tadi yang rada dekat berlaku menjadi temannya, rada sedikit ya bertindak seperti tahapannya rada tidak terlalu ekstrim intinya. Jadi teman lah yang siswa teh. Memang kadang-kadang kalau kita terus jadi teman, bisa Pak Rizky menganggap anak-anak sebagai teman, jadi APT ya APT kayaknya Kak Guru itu sebetulnya siswa itu ya. Jadi ada jarak antara siswa dan guru gitu. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah, Bu. Jadi kita penekanannya itu budaya positifnya yang harus terus digali itu, ya. Yang pertama misalnya membuang sampah pada tempatnya, nah, itu harus terus dibudayakan. Bapak Ibu guru mungkin nanti bisa pada saat kemarin saya sudah menyampaikan yang budaya positif sudah terlihat, saya suka memonitoring. Yang pertama sebelum masuk sudah rutin ada yang baris dulu di depan kelas, ya. Itu adalah membiasakan budaya antri sebetulnya. Di mana-mana di dunia ini yang paling sulit adalah budaya antri. Sebab ada sifat manusia serakah kayak koyong panggilan gitu kan, nggak mau antri gitu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah mulai ada. Yang kedua, budaya mencintai budaya seni nasional kita ya, seni lokal kita sudah ada terdengar di kelas masing-masing. Pertama masuk ada nyanyi dulu, pembiasaan berdoa, alhamdulillah sudah semuanya. Hanya untuk doa itu sudah mulai terdengar ada pembiasaan seperti bernyanyi ya. Tambahannya yang tadi yang disampaikan oleh Ibu, bahwa Bapak Ibu guru di kelas itu harus membuat anak menjadi senang ya, menjadi senang ibunya. Panginten ku seurna orang hiji wayang we guru mah kadang minang nyanyi cerdik-cerdik nyanyi ya. Ayo nyanyi dulu atau game dulu pangintennya. Maka perbendaharaan game itu harus rada selir lah penonton di YouTube. Kemarin Ibu Sri dengan Ibu Nur oleh Bapak kan dituntut untuk bisa menerapkan di kelas. Nah, mana Bu ini sudah disampaikan ke anak-anak permainan-permainannya ya. Baru 2. Nah, ya bagus. Ya. Udah ada ya. Yang senang punya dia Sabtu senang dia apalagi duaan ya, senang asik ya di kamari coba apa senang asik apalagi ya. Anak udah ditopong. Udah iya ya. Jadi nanti diberikan. Nah tambahannya hari Sabtu tadi pengintan budaya positif kita hari Sabtu senam pengintan dia terus dibudayakan. Di antaranya kita dibagi shift nya pengintan ngarah tuh numpuk. Oh numpuk ketinggalan aja. Oh masyarakatnya tuh senam deh ya. Nah, shift pertama itu kelas pagi dulu, kelas 1 dulu olahraga kan? 1, 2 ya. 1,
12 ke 8 kami sang kelas tilu itu nya ngarah ieu tilu nyebutnya 1 2 3 si pertama Jam 7 sampai jam 8. ya dong terbimbing setengah jam ya setengah jam we ya kamu kalau satu mah tong seueur teuing senamna ibu ayo Kan bapak ieu Setengah jam ke laut. Kalau tuntutan kelas besar saya minta tuntutan senam sehat ceria, senam bedas itu harus apa anak-anak juga ya. Nah nanti mentorna kelas ibu 2 mah tiasa Ibu Sri sareng Ibu Nur giliran ibunya Ibu Imas mentornya Pak Rizky ya penanggung jawabnya guru kelas masing-masing ya. Ibu Siska ke Bapak ditugaskan ke luhur ke kelas 4 5 genap ya sebab senam kamari kan nah resepnya orang lain iya mungkin Pak Iwan ya minum katingan ya jadi kemarin gua udah serame ibu katingan udah serame nah, pada saat memberikan penanaman budaya positif ini kita dari dari sebawahi nu katilu cacan tadi nu reward nyebutnya reward kepada anak ya Udah. ada reward kepada anak Ya, ya masuknya ke motivasi eksternal. motivasi berupa Masuknya motivasi eksternal. perbahas saja ya Iya. rewardnya berupa perbahas saja berupa pujian nyebutnya Iya. Tapi ada kalau ya, bisa pujiannya. itu Ya pujiannya punya tadi yang disampaikan. Jadi memang ada yang tambahan penginten selain pujian juga sahur teori saya itu harus disentuh anak teh. Ya disentuh teh. Ya penginten gitu. Ya. Nah, bagus ya gitu ya. Jempol. Ini ada teh pujian dia kan ya. Dibuat gitu. Ya silakan Bapak jadi moderator nanti balik tadi Ibu Herlina jadi moderator bukan jadi moderator silakan dari grup A, grup B, grup C mau bertanya atau memberikan ya silakan Bu speaking. Oh iya tadi lupa ya di awal. ya boleh Topi saya bunda. Hafal nggak Bapak Ibu? Hafal. Coba ditek dulu ya. Tapi sambil gerakannya. Oke. 1, 2, 3. Topi saya bunda. Semangat ya. Bunda. Topi saya. Kalau tidak bunda. Bukan topi saya. Tapi jangan terlalu lemes ya, agak cepat. Terus sekarang dihilangkan topinya. Oh, saya topinya hilangkan ya. Tapi tangannya tetap. Siap ya? Enggak, diam aja Pak. Tadi yang dihilangkan apa? Topi ya. Siap. 1, 2, 3. Saya Bundar. Bundar. Sekarang dua. Topi sama sayang. Boleh ya? Sama sayang ya. Bunda. 1, 2, 3. Bunda.